pikiran kita itu datang dari diri kita sendiri, teman-teman. Dipahami sampai sini ya. Kalau kita bisa memikirkan kesedihan, kenapa kita nggak memikirkan kebahagiaan, teman-teman? Di situ ya. Jadi kita itu harus memikirkan nanti kita itu kedepannya gimana. Masa saya setiap hari mau seperti ini? Kan nggak mungkin ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu lebih baik memikirkan kesenangan daripada memikirkan sakit. Pokoknya buktikan sendiri lah, teman-teman. Kita itu seharian mikir cemas, itu nanti kita akan tidur, kita itu akan mimpi buruk, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita senang setiap hari, happy terus, itu insya Allah nggak bakalan lah kita mimpi-mimpi buruk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, Mas Joko. Di video kali ini saya mau membahas tentang mimpi buruk, teman-teman. Nah, teman-teman itu di WA itu banyak ya yang bertanya, Mas, apakah dulu Mas Joko sering mimpi buruk dan terbangun di malam hari, di tengah-tengah malam? Ya, itu saya sering, teman-teman. Itu karena apa, teman-teman? Karena kita itu berjam-jam bahkan seharian itu mikir cemas terus ya, mikir cemas terus, dan secara nggak sadar itu terekam, teman-teman, terekam di alam bawah sadar kita, akhirnya ke bawah sampai mimpi, teman-teman. Nah, itu menurut pengalaman saya, teman-teman. Misalkan contoh nih, teman-teman, teman-teman itu dulu pas waktu belum punya anxiety ya, itu juga kan pernah ya mengalami mimpi buruk. Semua orang pasti pernah lah mengalami mimpi buruk ya. Tapi kan teman-teman dulu itu belum punya kecemasan. Mimpi buruk paling tidur lagi, nggak dipikirin ya. Itu kan waktu normal dulu ya. Itu saya juga pernah ngalami, teman-teman. Jadi teman-teman itu diingat-ingat ya. Dulu kan waktu saya sehat kan pernah mimpi buruk. Nah, itu dipikir ke sana. Jadi kalau teman-teman itu sekarang lagi sakit dan mimpi buruk, itu hal yang wajar, teman-teman. Karena setiap orang itu kalau sakit pasti mimpi buruk. Contoh kecilnya itu anak saya, teman-teman. Anak saya itu kalau demam ya, itu malamnya itu pasti mengigau, itu pasti menangis ya. Ya itu karena badannya itu panas, teman-teman, dan pasti panas itu mimpi-mimpi lah gitu ya, mimpinya itu buruk lah, nangis gitu ya. Jadi wajar, teman-teman, nggak usah khawatir ya. Kalau teman-teman itu mimpi buruk, ya diam aja, teman-teman, nggak usah ditanyakan sama orang-orang. Nanti kalau malah ditanyakan, wah itu buruk, itu nanti kamu itu begini-begini, itu jangan, teman-teman, jangan. Apalagi browsing ya, saya ini mimpi seperti ini, ditulis di Google ya, oh ini nanti begini-begini, bahaya ini. Nah, itu jangan, teman-teman, itu nanti malah bahaya, teman-teman. Solusinya itu teman-teman itu kalau kepengen nggak mimpi buruk, itu kalau tidur itu berdoa, teman-teman, dan pagi sampai malam itu melakukan aktivitas, teman-teman, melakukan aktivitas agar kita itu, tubuh kita itu lelah ya, tubuh kita lelah. Dan kalau tubuh kita lelah itu malamnya tidur kita itu nyenyak, teman-teman. Itu menurut pengalaman saya. Pokoknya buktikan sendirilah, teman-teman, perbedaannya ya. Kita itu berbaring dan mikir kecemasan itu seharian, teman-teman. Itu bedakan sendiri. Dengan kita jalan-jalan, beda pokoknya, teman-teman. Kalau kita jalan-jalan kan bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif. Jadi kalau kita sering mimpi buruk itu hal wajar, teman-teman. Saya dulu juga ngalami. Bahkan jam 1 itu bangun, itu nggak bisa tidur lagi ya. Itu pengalaman saya. Jadi saya itu dulu waktu sakit itu di dapur itu pasti ada cemilan, teman-teman. Entah itu pisang rebus, entah itu telur, itu pasti ada, teman-teman. Agar saya itu kalau kebangun malam bisa makan, teman-teman. Soalnya daripada kita cemas terus, perut keroncongan, nggak bisa tidur lagi, ya lebih baik saya makan, teman-teman. Tapi nggak makan nasi, teman-teman. Itu dulu saya itu makan pisang rebusnya. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Pokoknya teman-teman itu
hindarilah stres setiap hari, cemas itu hindari. Kan terbukti sampai sekarang teman-teman itu memikirkan penyakit berat setiap hari, padahal yang dirasakan kan hanya itu ya, hanya panas di dada, berdebar-debar, itu kan sampai sekarang kan masih hidup teman-teman ya. Nah itu kan buktinya kalau teman-teman itu tidak penyakit berat teman-teman itu hanya sakit asam lambung. Jadi tidak usah dipikirkan yang terlalu cemas gitu ya, soalnya kita kalau cemas itu psikis kita terganggu teman-teman, nanti akhirnya malah terbawa sampai mimpi ya. Pokoknya bedakan sendiri lah teman-teman itu kalau pagi sampai sore itu ceria terus ya, minimal kalau nggak bisa berdiri jalan-jalan, minimal teman-teman itu lihat video lucu lah teman-teman gitu ya. Lihat video lucu, kan tadi ada yang komentar ya, saya nggak bisa berdiri mas, makanya saya itu susah untuk bahagia. Nah minimal nonton video lah, video lucu gitu ya. Kalau saya dulu itu nggak bisa berdiri itu sambil duduk teman-teman, itu tangan saya gerakan gini agar aliran darah lancar ya gitu ya. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi ke video ya. Jadi kalau teman-teman sering mimpi buruk itu hal yang wajar, soalnya setiap manusia itu pasti punya mimpi buruk gitu ya. Jadi teman-teman itu dari pagi sampai siang sampai malam itu hindari pemikiran yang buruk terus teman-teman. Kita harus memilih, kita itu pikiran kita itu datang dari diri kita sendiri teman-teman. Dipahami sampai sini ya. Kalau kita bisa memikirkan kesedihan, kenapa kita nggak memikirkan kebahagiaan teman-teman? Situ ya. Jadi kita itu harus memikirkan nanti kita itu kedepannya gimana. Masa saya setiap hari mau seperti ini, kan nggak mungkin ya teman-teman. Kita kan hidup kita itu masih panjang teman-teman. Jadi tidak usah memikirkan sakit terus. Kita itu harus lebih bisa mengeluarkan pikiran kita, mengeluarkan dalam artian itu memikirkan makanan apa yang sehat untuk tubuh saya gitu ya. Jadi teman-teman itu jangan mikir sakit terus. Kita itu lebih baik memikirkan nutrisi apa yang baik. Tempe itu baik teman-teman, tempe itu kan probiotik ya, itu saya dulu paling aman teman-teman. Tempe, telur juga nggak apa-apa teman-teman, brokoli, wortel itu baguslah untuk menunjang kesembuhan saya dulu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman itu lebih baik memikirkan kesenangan daripada memikirkan sakit. Pokoknya buktikan sendiri lah teman-teman. Kita itu seharian mikir cemas, itu nanti kita akan tidur, kita itu akan mimpi buruk teman-teman. Nah sedangkan kalau kita senang setiap hari, happy terus, itu insya Allah nggak bakalan lah kita mimpi buruk ya. Nah, mungkin video kali ini segini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada salah ucapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.